Oke, kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah sampai di menggabungkan, membuat file terpisah eksternal JavaScript dan memanggilnya melalui HTML yang kita punya. Terus kita sempat buat sebuah fungsi sederhana. Ini, ketika tombol dipencet maka tulisan akan berubah. Nah, hari ini kita lanjutkan praktek yang kemarin. Ini kita akan coba untuk, jadi sebenarnya kita belajar tentang variabel, tapi variabel pada JavaScript mungkin tidak terlalu. Nanti bisa Anda belajar sambil membaca-baca. Nah, hari ini kita akan coba untuk membuat membuat inputan, mengambil data, mengambil nilai yang dimasukkan pada sebuah tag HTML dan memprosesnya. Sekaligus juga kita akan belajar tentang bagaimana penggunaan tipe-tipe variabel pada JavaScript. Oke, pertama kita buat dulu form inputannya. Ini kita kasih nama praktik 4. Ini yang begini ini komen, tidak dieksekusi pada halaman web, pada HTML. Nah, di praktik 4 ini kita bodinya tutup. Di praktik 4 ini kita akan buat sebuah inputan sederhananya saja ya. Masukkan angka 1, di mana isinya adalah input, type-nya teks, name-nya boleh dikosongkan atau tidak perlu. Yang perlu pada JavaScript adalah ID, karena kita akan mengambil berdasarkan ID. Misalkan ID-nya kita kasih nama A. Ini tutup. Nah, sorry. Baru kita BR lagi, atau break, kita break masuk ke baris berikutnya. Ini angka 2, kita masukkan angka 2. Baru ID dari inputannya kita tulis B. Baru kita buat sebuah tombol baru, button. Button ini seperti kemarin sebenarnya ada berbagai macam fungsi yang bisa bukan fungsi. Ada berbagai macam event yang ada pada JavaScript. Nanti bisa baca di sini di web to school. Ini banyak sekali event-eventnya. Bisa event ketika mouse terletak pada bagian tertentu, event ketika sebuah bagian pada HTML berubah, dan seterusnya. Nah, kita nanti pada perjalanan waktu akan kita pelajari itu. Jadi kita pakai dulu event yang seperti kemarin, on click. Misalnya kita kasih nama dia, ketika tombol ini diklik maka akan dijalankan function jumlah. Kita tulis dia begini, simpan. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah mengambil inputan pada A, mengambil inputan pada B, dan ketika button ini tanda tambah ini diklik, maka akan dijalankan function jumlah. Kita lihat dulu tampilan HTML-nya. Simpan. Ini kita reload. Ini masih praktik yang kemarin, maka akan jadi begini dia. Angka 1, angka 2 ketika tambah dipencet, maka akan ada sesuatu, akan dijalankan function jumlah. Oke, sekarang kita edit pada file rpl.js yang ini. Praktik 4. Function yang akan terjadi pada function jumlah adalah sebagai berikut. Ini function jumlah. Ketika function yang akan terjadi ketika function jumlah dipanggil adalah kita deklarasikan variabel. Pada JavaScript ada 3 cara untuk mendeklarasikan variabel. Ada var, ada let, dan ada const. Nah, kita coba menggunakan var. Var misalkan bilangan 1 ini diambil dari ID A. Ini bilangan 1 diambil dari ID A. Apa yang diambil? Value-nya.
nilainya. Terus hal yang sama juga kita deklarasikan variabel build 2 yang akan mengambil nilai pada variabel B. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita coba dulu apa sudah terbaca. Ini ya, kita pakai window alert saja. Window alert yang akan di alert adalah build 1 misalkan. Jadi harusnya ketika tombol itu diklik, maka dia akan mengambil build 1 dan build 1-nya akan muncul sebagai alert. Oke. Simpan. Ini juga simpan. Kita jalankan. Ini di reload. Nah, kalau saya masukkan di sini 1, saya klik tambah, berarti function jumlah dijalankan akan tertulis 1. Kalau saya tulis di sini arpan, maka kalau dia jalankan, alertnya akan muncul arpan. Jalan ya. Terambil ID-nya. Kalau bagaimana kalau build 2? Apa ID-nya dapat? Coba reload lagi. Ini kalau misalnya arpan sapi, harusnya muncul sapi. Sapi. Oke, dapat ya. Baru kita deklarasikan sebuah variabel. Kita buat sebuah variabel build 3. Build 3 dia akan sama dengan build 1 tambah dengan build 2. Nah, baru nanti hasilnya kita buat satu div saja di sini biar enak. Div ID kuda. Simpan. Berarti nanti dia akan jumlahnya adalah, nanti dia akan kita atau span. Jumlahnya adalah, nanti akan tulis di situ, tertulis di sini jumlahnya berapa. Nah, kalau begitu kita tuliskan dokumen get element by ID. ID-nya tadi apa? ID-nya adalah kuda. Kuda. Baru inner HTML. Nanti akan diisikan build 3. Kita coba. Reload. Ini 3 misalkan, ini 4. Jumlahnya 32. Coba kita atur lagi. Ini kita paragrafkan ke bawah. Ini 5, ini 4, dan tambahkan benar tapi 54. Ini dianggap sebagai karakter, sebagai karakter, bukan dianggap sebagai angka. Oleh karena itu kita rubah dia menjadi angka. Jadi cukup dengan mengganti di sini number, terus di sini juga kita tulis number, berarti dia jadi angka. Coba kita coba reload. 5, 4, build 1, build 2. Number
5, 4, jumlahnya adalah 9. Coba kita pakai bilangan pecahan. Jumlahnya adalah 9,7. Berarti pas. Cuma ini kalau kita ganti pakai huruf, misalnya Arpan, jumlahnya nan. Karena tidak diketahui, tadi kita pakai number. Number yang apa yang kita masukkan. Kalau number, ini jadi, tapi ini tidak jadi kalau number, karena dia bukan number. Maka kalau memang kita mau meniatkan mengisinya dengan angka, kita rubah saja di HTML-nya. HTML-nya di sini type-nya jangan teks tapi number. Ini. Jadi yang bisa dimasukkan cuma angka. Kita masukkan A tidak bisa, masukkan ini tidak bisa. Masukkan 5,2, ini 4, 2,31, misalkan kita jumlahkan, jumlahnya adalah sekian. Oh, banyak banget. 7,521001. Kayaknya di sini tadi salah input. Ya, begitu kira-kira alur program yang kita buat, penjumlahan sederhana. Jadi kita membuat inputan, cara membaca data yang diinputkan lewat HTML, kesimpulannya adalah cara membacakan data. Cara membaca data yang dimasukkan lewat HTML, yang pertama, properti HTML itu kita tandai dengan ID. Ini yang dimasukkan ke sini adalah ID-nya. Tandai dengan ID, biasanya kan kalau kita pakai PHP dia name, tapi ini kita tandai dengan ID. Terus ini juga kita tandai dengan ID. Dan dibaca pakai value dari ID tersebut. Baru ini biasa kita cetak hasilnya lewat inner HTML. Itu kira-kira materi kita pada hari ini. Silakan dipraktekkan. Nanti kita akan sambung pada materi berikut. Terima kasih.